Oke, Bung Rocky, kita hari ini ngobrolnya edisi Pak Jokowi lagi. Kalau yang tadi pagi kita bicara tadi siang, bukan pagi ya, kita ngomongin Pak Jokowi setelah kehilangan Pak Luhut yang sekarang ini sedang sakit gitu ya. Eh, tapi kemarin di dalam forum para relawan itu, alap-alap Jokowi kalau nggak salah di Sentul ya dekat dengan rumah Anda ini, Pak Jokowi itu memberikan kisi-kisi. Sebenarnya pemimpin itu seperti apa sih kriteria pemimpin itu? Tapi yang menarik itu Pak Jokowi bukan memberikan kriteria yang positifnya, tapi yang negatifnya, yang media kemudian menyebutnya yang haram dipilih itu. Saya baca saja ya, itu kalau saya baca di CNN sebutnya misalnya yang ciut nyalinya, gitu ya, yang itu karena nyali ciut. Ini berhadapan saya kira dengan yang apa dia dispute dengan WTO, perdagangan bebas, lembaga perdagangan bebas. Kemudian bukan pemimpin yang hanya cari selamat, nggak berani ngambil risiko, kata dia begitu. Itu juga jangan sampai dipilih. Kemudian yang ketiga itu yang menghindari masalah ya. Ini jadi bukan tadi ciut nyalinya, bukan pemimpin yang hanya cari selamat dan kemudian menghindari masalah. Nah, ini proposal dari Pak Jokowi gitu. Ini apa maksudnya dari proposal Pak Jokowi ini? Dan kedua, mungkin Anda juga punya proposal sendiri, harusnya seperti apa pemimpin ke depan? Jadi intinya Jokowi mau membatalkan seseorang yang ada di dalam layar publik hari ini sebagai calon presiden. Kan kita mau tanya siapa yang dimaksud di situ kan? Kan satu dari tiga itu harus dibatalkan oleh Jokowi itu karena dengan kriteria itu. Tapi sekaligus sebetulnya publik merasa ya semua kriteria itu dalam satu kalimat, jangan pilih saya lagi, kira-kira begitu. Karena semua yang diucapkan Jokowi berlaku pada dia. Dia ciut berhadapan dengan publik internasional tuh. Dia tidak mampu untuk menerangkan apa masa depan Indonesia itu. Jadi semua kalkulasi atau semua kriteria yang dibikin Jokowi justru menunjukkan psikologi terbalik dari Jokowi. Jadi Jokowi memberi pesan, pengalaman saya tidak mampu bertatapan muka dengan dunia internasional. Saya bahkan takut untuk berhadapan dengan buruh. Setiap kali demonstrasi saya kabur. Kan itu maksudnya kan. Kan dia ciut juga tuh di luar negeri dia ciut, di dalam negeri juga dia ciut. Jadi kita lihat bagaimana seseorang itu berupaya untuk mencari alasan seolah-olah dia masih bisa menentukan kriteria ke depan. Padahal sebelumnya dia sebutkan bahwa yang positif adalah yang bisa memimpin Indonesia supaya mampu untuk diakui dunia. Dia juga nggak punya tuh. Dia ingin supaya seseorang yang pemimpin itu punya ciri khusus yaitu berkerut wajahnya tuh karena bekerja tuh. Tapi nggak ada ukurannya apakah dengan wajah berkerut itu artinya tanda dia bekerja tuh. Nggak ada ukurannya apakah seseorang yang di awalnya dijago-jagokan Jokowi itu betul-betul komplementer dengan apa yang dikehendaki rakyat. Jadi sebetulnya dia memberi keterangan terhadap diri dia sendiri. Rakyat punya proposal lain bahwa pemimpin ke depan mesti punya kapasitas intelektual. Pemimpin ke depan mesti terhindar dari kepentingan oligarki itu. Pemimpin ke depan harus paham tentang global issue. Kira-kira itu yang dikehendaki publik. Jadi proposal FNN sama dengan proposal publik, yaitu pemimpin ke depan harus lulus etikabilitas. Kedua lulus elektabilitas. Ketiga baru lulus elektabilitas. Jadi etikabilitas, intelektualitas itu justru yang nggak mau diucapkan Jokowi. Kan mestinya itu kan. Nah, publik menginginkan itu. Jokowi tidak mampu untuk pinpoint, menunjuk seseorang yang bakal mampu untuk membawa isu itu. Yang dia bisa tunjuk siapa yang jangan dipilih itu. Jadi di situ kita bisa curiga. Tentu publik menduga-duga ada seseorang yang tidak diinginkan oleh Jokowi untuk dipilih itu. Padahal pemilihan umum bukan urusan presiden, itu urusan rakyat. Iya, ya, dan gampang ya kita menduga siapa yang nggak dimasukin. Nah, kemarin kan kita bicara soal hiperrealita ya, dan saya kira mungkin, kemudian saya setelah perbincangan kemarin, saya merenung-renung ya, sebenarnya Jokowi itu tidak semata kesalahannya semua pada Jokowi ya, kenapa dia hidup dalam dunia semacam itu. Karena bagaimanapun juga, ini kan dia selalu menyatakan, dia merasa bahwa sebenarnya rakyat Indonesia itu butuh pemimpin seperti dia, gitu loh sebenarnya gitu ya, yang kenapa? Karena itu dijustifikasi oleh lembaga survei yang menyatakan bahwa lebih dari 80% sekarang rakyat itu puas terhadap kinerja dia, dan itu diamplifikasi oleh para menteri-menterinya, diamplifikasi oleh buzzer, diamplifikasi oleh media-media gitu. Jadi ya akhirnya dia tidak hidup dalam dunia realita gitu. Yes, itu. Jadi hiperreality dari Jokowi didesain oleh lembaga survei. Padahal sebetulnya dia bisa bertanya 80% calon pemilih Indonesia itu kapasitasnya apa itu sehingga mengelulukan saya. Lepas dari seolah-olah untuk memberi perbandingan, tetapi mesti jelas secara data statistik
80% pemilih kita itu tidak lulus SMP, itu basisnya tuh. Jadi yang mengelulukan Pak Jokowi adalah 80% ini. Tapi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal meningkatkan basis pengetahuan para pemilih kita tuh. Kenapa sampai sekarang setelah 10 tahun Pak Jokowi memerintah, pemilih kita masih didominasi 80% oleh lulusan SMP atau yang tidak lulus SMP bahkan itu. Kena kelas 9 itu artinya nggak lulus SMP itu kan. Jadi itu intinya tuh. Nah kita bertanya apa yang harus diucapkan oleh pemilih yang pendidikan kurang karena anggarannya tidak disediakan bagi mereka ketika diberi BLT maka puja-puji pasti kan. Itu yang saya sering curigai dan saya kira masuk akal bahwa mereka yang memuja-muja Jokowi itu pasti disurvei setelah mendapat BLT. Jadi kasusnya mesti dibedakan itu. Bahwa politik itu memang one man one vote, nggak ada bedanya suara seorang profesor dengan suara seorang tukang bakso misalnya. Tetapi di dalam urusan public policy ada gap yang dalam ilmu politik disebut gap antara election dan decision. Waktu election, waktu pemilihan, seseorang menuliskan keinginan dia di surat suara atau melalui pencoblosan siapa yang dia ingin jadi presiden. Waktu decision setelah presiden jadi, dia lupakan si pencoblos itu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi di Rempang misalnya. 60-70% pemilih Rempang itu memilih Jokowi. Setelah Jokowi terpilih, setelah election, decisionnya beda. Gusur mereka. Kan itu intinya kan. Jadi itu sebetulnya yang gagal dipahami oleh Pak Jokowi dan gagal dipahami oleh kabinet atau memang tidak mau paham karena merasa bahwa ya dukungan pada Jokowi artinya kesempatan bagi kabinet untuk masih bisa bermain anggaran di proyek-proyek tertentu. Ya, tetapi begini ya, bagaimanapun juga kan ini presiden yang menyatakan itu ya, dan kriteria yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan menjadi kisi-kisi dan diterima oleh orang-orang yang seperti Anda sebut tadi, mohon maaf kita menyebutnya literasinya terbatas gitu. Dan kalau itu yang dilanjutkan kan itu bisa kita terjeblos gitu ya, dengan kriteria yang dibuat oleh Pak Jokowi itu bisa menjebloskan bangsa ini pada kembali memilih seorang pemimpin yang salah lagi. Ya saya kira itu framingnya udah dibuat tuh sehingga tinggal diisi tuh. Jadi tulangnya udah ada tinggal ditempelin daging tuh. Nanti ditanya tuh siapa yang nggak berani berkelahi dengan negara asing tuh. Ya akan ditentukan misalnya si ini disurvei. Kandidat ini nggak berani itu. Walaupun kita tahu ya Presiden Jokowi yang nggak berani. Siapa yang kriteria yang lain di situ. Jadi semua kriteria itu akan diisi oleh lembaga survei sesuai dengan kisi-kisi yang udah diucapkan Jokowi. Sehingga akan diarahkan pada seseorang bahwa yang dimaksud tidak mampu memenuhi kriteria Presiden Jokowi adalah si A misalnya tuh. Dan itu kemudian dibuatkan panggung besar-besaran untuk membuktikan bahwa memang nggak mampu itu. Jadi permainan mobilisasi massa hari-hari ini juga paralel dengan permainan mobilisasi isu melalui lembaga survei. Dan sekarang lembaga survei punya amunisi. Kan Jokowi bilang relawan mesti ikuti apa yang dikatakan Jokowi. Ada 3 kriteria dan kriteria itu udah kita survei dan ternyata itu yang terkena kriteria itu adalah si A. Kan tuh kurang ajarnya kan di situ tuh. Nah karena nggak ada semacam kontra opini publik kan karena semua media strategis kan dirawat, dipelihara dan diternakkan oleh istana. Ya. Dan saya kira ini kan bahaya ya kan berlaku semacam apa yang doktrin doktrinnya Goebbels ya orangnya Hitler ya yang menyatakan bahwa itu jadi propaganda itu harus betul-betul seluas-luasnya. Sesuatu akan jadi benar kalau kebohongan itu diucapkan sekeras-kerasnya itu setiap kali dibisikkan pada publik bahwa si ini salah, si ini ngaco itu lama-lama publik merasa begitu. Jadi ini yang di dalam teknik komunikasi modern semakin masif kebohongan semakin mudah untuk diselenggarakan sebetulnya. Ya dan mungkin tanpa saya kira jangan-jangan Pak Jokowi sendiri gitu sekarang juga di bawah sadarnya dan juga para pejabat di bawah sadarnya memang betul seperti itu realitasnya gitu. Ya karena 82% puas dan itu diulang-ulang oleh lembaga survei dan kemudian diamplifikasi oleh semua media dan kita pun jangan-jangan tanpa kemudian tanpa pandangan kritis menganggap ya itu sebuah kebenaran gitu. Ya padahal metodologinya kita nggak pernah periksa kapan itu disurvei. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bukan itu pertanyaan saya tuh. Dia disurvei sebelum apa setelah BLT diguyur. Kan itu yang mesti kita tanya tuh. Kalau sebelum diguyur mungkin mungkin 20%. Begitu diguyur BLT disurvei oleh lembaga survei naik 80% kan.
Jadi metodologi itu yang kita persoalkan dan nggak pernah terbuka apa sebetulnya dasar pengujian itu. Kenapa harus diuji Jokowi justru di ujung kepemimpinannya? Biasanya orang yang udah selesai kepemimpinannya ya udah mau naik mau tinggi kok nggak ada efeknya atau kan dia nggak akan naik, memerintah lagi. Tapi lembaga survei di hipnotis dengan uang supaya masih mengatakan Jokowi itu masih punya power untuk menentukan calon presiden. Maka partai-partai dengan membaca survei itu merasa oke, kalau begitu mesti mendekat pada Pak Jokowi. Lalu semua poster itu harus ada Pak Jokowi, semua sinyal persaingan politik harus pakai jargon-jargon Pak Jokowi. Kan ngaco di situ kan. Jadi nggak ada semacam kejujuran di lempar politisi untuk mengatakan bahwa ya survei itu survei yang sifatnya lip service aja tuh, survei yang isinya gula-gula doang, bukan sesuatu yang real. Bahwa kita mengerti bahwa Jokowi itu punya kemampuan untuk menghidupkan masa depan. Dari cara Jokowi bicara aja itu kelihatan dia nggak paham kan. Mestinya Jokowi kasih inspirasi. Pemimpin ke depan adalah begini-begini baiknya. Bukan menghalangi, justru kan ini menghalangi kan. Jangan pilih. Lo mestinya dia pakai kalimat positif gitu. Betul. Supaya Indonesia tumbuh ke depan, beri kesempatan misalnya pada mereka yang paham global politics. Beri kesempatan pada mereka yang bisa mendidik publik itu supaya kecerdasan kita naik. Kan mesti begitu cara berpikirnya. Tapi ini adalah semacam mikro negatif campaign dari Jokowi. Jadi negatif campaign udah dimulai atau bahkan black campaign. Ya, oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Jadi kita paham ya apa sebenarnya yang terjadi. Kita punya kriteria sendiri dan dimulai itu dengan nol, ya. Nah, ini kriteria dasar kita adalah 0%. Itu mulainya. Oke, terima kasih. Yes.